Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah misteri dalam mimpi. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena tentu di berbagai media sosial banyak sekali atau seliweran orang-orang menghebohkan atau meramaikan tentang masalah mimpi. Apakah mimpi seseorang itu, sekalipun orang yang soleh, sesoleh apapun, kemudian bisa dijadikan sebagai dalil untuk kebenaran atau kepastian hukum yang melalui mimpi-mimpi tersebut? Tentu tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan di dalam firman-Nya di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya sudah sempurna artinya tidak butuh lagi penambahan ataupun pengurangan. Tidak butuh lagi dalil-dalil yang lain, apalagi hanya berlandaskan kepada mimpi. Begitu juga wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula atas kalian kenikmatanku. Karena Islam adalah kenikmatan yang paling agung, maka dengan sempurnanya Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentunya, maka sempurna pula kenikmatannya Allah anugerahkan kepada kita. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Maka dengan demikian, saudara sekalian, kita tidak boleh mencari-cari dalil ataupun alasan untuk membenarkan atau untuk mencari kebenaran, kecuali cukup yang kita dapati dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Dan kita sama sekali diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya agar berpegang teguh kepada keduanya ini, yang akan menjamin keselamatan bagi kita di dunia dan di akhiratnya. Nabi kita bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan juga sunnahku, hadis-hadis Nabi yang sahih. Itulah jaminan bagi siapa orang yang berpegang teguh kepada kedua peninggalan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah, maka dijamin tidak akan tersesat di dunianya dan dijamin pula tidak akan celaka di akhiratnya. Sebagaimana pula
Allah menyatakan di dalam firman-Nya di surat Thaha di ayat yang ke-123-nya. Allah katakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa orangnya yang mengikuti petunjukku, kata Allah, yaitu kitab suci yang Allah turunkan dan Rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka, itulah petunjuk Allah, maka jaminannya orang yang mengikuti petunjuk Allah tadi lan yadil, ya, tidak akan sekali-kali tersesat di dunia ini, wala yashqa, dan tidak akan pula celaka. Ya, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka barang siapa orangnya yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak akan tersesat di dunianya dan tidak akan celaka di akhiratnya. Maka saudara sekalian, kita umat Islam cukuplah ya berpegang teguh kepada petunjuk Allah tersebut, ya, yakni berupa Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita sekalian. Lalu bagaimana dengan mimpinya Nabi Ibrahim dan juga mimpinya para nabi yang lain? Dikala Allah SWT berfirman di surat As-Saffat ayat yang ke-102, kata Allah, "Falamma balagha ma'us sa'ya," maka ketika Nabi Ismail tersebut sudah mencapai usia, yakni remaja yang sudah mulai siap untuk bekerja, ya, qala, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, ini arafil manam, sesungguhnya aku bermimpi di saat tidur, anni adzbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu, fangzur madza tara, maka lihatlah bagaimana pendapatmu." Qala, Nabi Ismail berkata, "Ya abatif'al, wahai bapakku yang tercinta, lakukanlah ma tu'mar, apa yang engkau diperintah oleh Allah tersebut." Artinya bahwasanya mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wahyu dari Allah, kebenaran, sebagaimana juga yang Nabi kita SAW sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibn Abi Hatim, kata beliau SAW, "Ru'yal anbiya fil manami wahyun." Mimpinya para nabi di saat tidur itu adalah wahyu, sehingga sudah dipastikan ya mimpinya Nabi Ibrahim dikala bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka itu adalah wahyu dari Allah, dan Nabi Ismail pun membenarkannya. Laksanakan apa yang kau diperintahkan itu tentu oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui mimpi, ya. Mimpinya para nabi, kata Nabi SAW, adalah wahyu kebenaran yang datangnya dari Allah. Adapun mimpinya kita yang bukan nabi, ya, jangan kita percaya begitu saja. Kita harus mengembalikan kepada dalil syariat. Tidak boleh kita mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu hanya berdasarkan mimpi belaka. Kita bukan nabi, maka mimpinya kita pun bukan wahyu. Makanya dikala pembesar negeri Mesir bermimpi di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Begitu juga melihat 7 tangkai, ya, yang hijau, kemudian yang lainnya ada 7 tangkai pula yang kering kerontang. Ya, kemudian hal itu diperbincangkan di antara sama mereka, dan tentu mereka juga
ya, yakni tidak berani untuk mentakwil atau menjelaskan tentang maksud mimpi tersebut. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam, dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk bisa menjelaskan, mentakwil tentang mimpi seseorang tersebut. Beliau adalah Rasul, dapat wahyu dari Allah, tidak sembarangan tentunya. Adapun kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, ya, apakah kemudian dengan seenaknya kita mempercayai dan meyakini suatu mimpi? Ya, apalagi tentu mimpinya orang-orang yang fasik, mimpinya orang-orang penyembah kuburan, orang-orang musyrik, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang yakni akidah dan manhajnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun barangkali mereka juga mengaku, di antaranya ada yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa orangnya yang melihat diriku di saat tidur, maka ya sungguh dia berarti telah betul-betul melihat diriku. Kenapa? Fa'inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu la yatakhayyal bi, tidak bisa menyerupai diriku. Ya, maka kemudian dikatakan oleh beliau SAW, wa ru'yal mu'min, dan mimpinya seorang yang beriman, ya tentu ahli tauhid, ya, orang-orang yang betul-betul beriman, bukan hanya ngaku-ngaku iman saja, tapi memang iman yang sebenarnya. Maka kata beliau, wa ru'yal mu'min, dan mimpinya seorang yang beriman adalah juz'un, ya, satu bagian min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dari 46 bagian dari kenabian. Artinya ya, mimpinya orang yang beriman, yang betul-betul ahli tauhid, ya, yang mengikuti dari manhajnya Rasulullah SAW, akidahnya, ibadahnya, dan sepak terjangnya, betul-betul orang itu adalah orang yang beriman. Maka apabila bermimpi dan kemudian menjadi kenyataan mimpinya itu, ya, itu namanya ru'ya as-sadiqah istilahnya. Nah, itulah menjadi satu bagian daripada 46 bagian kenabian. Nah, kenapa Nabi mengatakan seperti itu SAW? Ya tentu kepada para sahabatnya, yang apabila mereka bermimpi ketemu dengan Nabi SAW dalam mimpinya, maka itu beneran, ya, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat melihat langsung Nabi itu seperti apa hidungnya, seperti apa mukanya, ya, sehingga tidak ragu lagi kalau melihat dalam mimpinya bertemu dengan Nabi, maka itulah beneran. Adapun kita orang-orang apalagi Indonesia, ya, ternyata dalam mimpi yakni mengaku bahwa dirinya ketemu dengan Nabi, ternyata seperti apa bentuknya Nabi, ya, apakah hidungnya pesek, kemudian apakah bisa berbahasa Indonesia, itu suatu kebohongan. Dia bukan Nabi, ya, dia hanya ngaku-ngaku, ya. Adapun para sahabat Nabi yang pernah ngelihat langsung bagaimana yakni penampilan atau parasnya Nabi Muhammad SAW,
maka mereka yakin betul bahwa itu adalah Nabi. Sedangkan kita orang yang nggak tahu, nggak pernah ngelihat, nggak pernah ketemu dengan Nabi, kemudian kita ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi. Seperti apa Nabi, apanya, bentuk mukanya, baju yang dipakainya, kemudian bahasa yang diucapkannya. Kalau bahasanya bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya pasti itu bukan Nabi SAW. Karena Nabi tidak bisa berbahasa Jawa, tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, lagian pula, ini mimpinya kita. Siapa kita? Ya, jadi saudara sekalian, jangan dipedulikan suatu mimpi apapun mimpinya, karena kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Jangan dipercaya akan kebenarannya, apalagi kalau sampai diamalkan untuk amalan syariatnya. Na'udzubillah min dzalik, sudah pasti itu adalah suatu kesesatan. Ya, apalagi dalam bidang keyakinan akidah. Nah, ini bisa syirik, bisa nanti terjerumus di dalam suatu kesyirikan dan kebinasaan. Kiranya demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.